Kabupaten Kerom, mutiara hitam dari timur Indonesia, seluas 8.390 km persegi ini menyandang status sebagai salah satu lumbung pangan yang diresmikan Presiden Joko Widodo. Namun, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi catatan penting dalam memajukan wilayah yang menyimpan jutaan potensi ini. Dibutuhkan orang-orang hebat untuk bangkit menjawab tantangan yang tidak mudah ini dengan menghadirkan solusi. Salah satunya adalah Bupati Pieter Gusbagger yang memiliki visi memakmurkan setiap distrik tanpa terkecuali. Bupati menjalankan program pembangunan daerah pedalaman yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan fasilitas layak dan pemberian bantuan langsung lainnya pada sektor pendidikan, tempat tinggal, serta bantuan pangan. Gerakan sinergi Kabupaten Kerom ini hanyalah langkah awal untuk perubahan yang lebih masif di masa depan. Kabupaten Kerom yang membentang dari utara ke selatan Papua. Di pantai utara Papua ini memang memiliki potensi yang sangat baik, yaitu luas lahan dan juga jumlah petani yang cukup untuk pertanian. Kita tahu 60% penduduk Kerom memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kerom, pertanian adalah salah satu potensi unggulan daerah yang sudah masuk dalam RPJMD kita dan telah kita lakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah mengembangkan food estate jagung di Kabupaten Kerom. Kita telah buka dan melakukan penanaman di atas lahan seluas 500 hektar dan telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kita kembangkan budidaya jagung sebagai komoditas utama monokultur untuk memproduksi lumbung jagung di Kabupaten Kerom dalam rangka ketahanan pangan. Kita setelah sukses 500 ini kita akan terus rencanakan meningkatkan luas area lagi dari 500 menjadi 3.000 dan seterusnya. Sudah kita cadangkan lahan seluas 10.000 hektar dan di wilayah Senggi kita akan kembangkan lagi 10.000 hektar. Kita harapkan ada investor yang bisa masuk di daerah ini untuk membantu meningkatkan hilirisasi hasil-hasil budidaya, hasil-hasil pertanian sehingga ada kompetisi yang sehat, ada peningkatan nilai tambah bagi daerah dan juga meningkatkan ekonomi petani. Pemerataan pembangunan merupakan fokus dari program kerja Bapak Pieter Gusbagger, salah satu daerah pedalaman di Kabupaten Kerom yang menjadi perhatian khusus dari Bapak Pieter Gusbagger adalah distrik Towe. Persoalan yang lain yang memang menjadi kebutuhan masyarakat daerah ini adalah perumahan. Strategi perumahan di daerah ini memang sudah kita susun dalam perencanaan. Selain rumah bagi masyarakat, kita juga sedang membangun, rencanakan membangun rusun atau rumah susun di beberapa titik. Untuk Towe Hitam tahun ini lewat karya bakti yang sudah saya canangkan kemarin, kita akan membangun merelokasi satu kampung sebanyak 30 rumah. Distrik Towe ini terdiri dari 10 kampung dan ini mempunyai jarak yang sangat jauh-jauh ya antara satu kampung dan kampung yang lainnya. Keseharian masyarakat di sini itu mereka itu berkebun. Masyarakat Towe ini hidupnya itu tidak pada satu tempat sehingga terkadang membuat kelompok-kelompok. Jadi kampungnya itu ada di sini tapi nanti ada kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di beberapa tempat. Dari tempat yang satu pindah ke tempat yang lain di mana ada hasil-hasil kebun
dan mereka bisa berburu yang baik. Kemudian kalau di tempat itu sudah tidak terdapat lagi makanan, mereka akan pindah-pindah. Itulah keseharian masyarakat di distrik Towe. Pada awalnya itu rumah-rumah yang ditinggali ini memang kalau mau dibilang masih kurang layak. Maka kami mengusulkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerom, sehingga itu dijawab dengan membangun rumah bagi masyarakat di Kampung Towe Atas, sehingga bagi kami ini merupakan suatu yang sangat dinantikan. Program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kerom, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Bapak Bupati Kabupaten Kerom, di mana sangat membantu kami masyarakat. Bantuan yang diberikan oleh Bapak Bupati ini diterima dengan sangat baik dan masyarakat sangat mengapresiasi itu, dan mereka menanti-nantikan hasil dari apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Bupati kemarin untuk membangun rumah di Kampung Towe Atas ini. Harapan saya selaku Kepala Distrik Towe bagi masyarakat di Towe Atas dan sekitarnya termasuk 10 kampung, kalau bisa pembangunan ini berkelanjutan sehingga apa yang sudah dibangun ini bukan hanya saja pada saat ini saja, tetapi akan diteruskan sampai dengan tahun-tahun berikutnya, yang banyak sekali pembangunan yang kami butuhkan, sehingga harapan kami terus pada pemerintah daerah Kabupaten Kerom, saya mewakili masyarakat untuk berharap agar terus kami bisa dibantu, agar kami juga bisa menikmati kehidupan selayaknya, dan masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraan itu sendiri seperti apa. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Kerom yang luasnya tadi 9.000 km persegi ini, salah satu tantangannya adalah infrastruktur, yaitu jalan. Panjang jalan Kabupaten Kerom saat ini kondisinya sepanjang 600 lebih kilometer. Dan kondisi dari jalan 600 km ini sekitar 100 km itu dalam keadaan baik, 500 km lebih dalam keadaan rusak berat. Dan kita, Kabupaten Kerom ini, dengan APBD yang terbatas ini, memang kita harus bagaimana menggunakan anggaran ini secara efektif, efisien untuk meningkatkan kondisi jalan ini. Ini semua kita lakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Saya pastikan di 2024 tidak ada lagi wilayah di Kabupaten Kerom yang melewati jalur udara. Itu artinya tidak ada lagi kampung-kampung di Kabupaten Kerom yang harus melewati udara. Selain infrastruktur jalan, kita juga masih punya tantangan lain, yaitu kondisi jembatan yang menghubungkan kampung-kampung di wilayah ini yang sangat minim. Kita tahu satu buah jembatan yang bentangannya sekitar 5-7 meter itu bisa membutuhkan anggaran bisa sampai 5 miliar untuk jembatan kecil, sehingga ini anggarannya sangat besar yang kita perlukan. Masih banyak jembatan-jembatan yang masih menggunakan konstruksi bahan kayu di wilayah Kabupaten Kerom, dan ini tantangannya adalah ketersediaan anggaran yang menjadi persoalan utama di Kabupaten Kerom. Terkait dengan pendidikan di Kabupaten Kerom, di Kabupaten Kerom ada institusi pendidikan, institusi pendidikan negeri atau milik pemerintah dan institusi pendidikan swasta. Total dari kedua institusi ini hampir sekitar 167 institusi yang membantu pelayanan pendidikan di Kabupaten Kerom. Untuk keseluruhan tenaga guru, mulai dari PAUD, SD, SMP sampai dengan SMA, SMK, itu sekitar 1.600 jumlah tenaga guru yang melayani di wilayah ini. Kita melakukan strategi alokasi tenaga guru dengan mengalokasi penambahan baik PNS maupun P3K. Kita akan distribusi di seluruh Kerom, khususnya di sekolah-sekolah yang memang kekurangan tenaga guru. Dan kita akan terus mengevaluasi terutama dari kehadiran guru-guru, tetapi juga sarana pendidikan yang kurang memadai, misalnya ruang belajar, ruang guru, rumah guru juga kita akan tambah
Ini bagian dari strategi pengembangan pendidikan yang sebenarnya ini merupakan sebuah sistem. Kita harapkan guru-guru ini juga mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pendidikan yang formal sehingga mereka bisa memberikan ilmu pengetahuan yang layak, yang berkualitas dengan tujuan besar yaitu meningkatkan kualitas manusia menuju masa depan Kerom yang lebih baik. Sarana transportasi juga menjadi kebutuhan penting bagi guru untuk bisa memperlancar kebutuhan pelayanan pendidikan. Kita sudah menganggarkan dan telah melaksanakan bantuan motor bagi sekolah-sekolah, bagi penjaga sekolah, bagi kepala sekolah, dan sudah kita distribusi hampir di beberapa sekolah yang memang benar-benar seperti Towe, Yafi, Web, yang memang dan Senggi yang memang benar-benar akses transportasi darat itu sangat sulit. Dan bantuan motor ini sangat membantu saat ini dari anggaran pemerintah Kabupaten Kerom yang sudah kita programkan, sudah kita distribusikan. Dan motor-motor ini sangat membantu kepala sekolah dan tenaga kependidikan, juga pegawai yang menjaga sekolah untuk bekerja di wilayah-wilayah yang sarana konektivitasnya atau jalannya masih sangat susah. Sebagai Kepala SD Impresia Banda dan atas nama seluruh Dewan Guru, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang sudah diberikan oleh Bapak Bupati kepada kami. Kami akan berusaha semampu kami sehingga motor ini dapat kami manfaatkan sesuai dengan harapan-harapan dari Bapak Bupati. Salah satu sektor penting juga yang menjadi fokus pemerintahan kami adalah di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini tidak terlepas dari baik sarana kesehatan maupun tenaga medis. Untuk sarana kesehatan, Kabupaten Kerom kita memiliki 1 rumah sakit dan 11 puskesmas yang tersebar mulai dari Skamto sampai dengan Towe. Pelayanan kesehatan primer yang menjadi fokus utama kita. Pelayanan kesehatan primer itu berpusat pada puskesmas. Untuk itu dalam kunjungan kerja yang saya lakukan di beberapa kesempatan dan di beberapa distrik, itu selalu puskesmas itu menjadi perhatian kami, juga puskesmas pembantu. Untuk itu kita juga mengembangkan penyediaan tenaga-tenaga untuk membantu kader-kader posyandu, juga pemberian insentif lewat dana kampung atau dana DD yang sudah teranggarkan, lewat Perbup yang sudah kita tetapkan. Kita harapkan kepala kampung di seluruh Kabupaten Kerom bisa memberikan insentif dan penguatan kader-kader posyandu yang ada di kampung-kampung. Persoalan atau fokus lain yang menjadi perhatian pemerintah kita hari ini adalah peningkatan ekonomi masyarakat atau ekonomi kerakyatan. Ada 2 gerakan yang kita lakukan dalam peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerom, yaitu melalui UMKM dan koperasi. Gerakan kebangkitan UMKM dan koperasi itu sudah kita lakukan sejak 2021, 2022 dan tahun ini. Sekitar 32 koperasi sudah kita kuatkan atau kita fasilitasi yang sekarang terdata dalam data kami, dan sekitar 1.000 lebih UMKM yang sudah kita bangkitkan, kita fasilitasi lewat bantuan UMKM. Dan sejak tahun 2021 sudah kita lakukan pemberian bantuan modal usaha dan juga bantuan sarana transportasi untuk mendukung gerakan koperasi. Dalam rangka itu kita juga memberikan bantuan sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Harapan kami kendaraan ini dipakai untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, hasil-hasil olahan pertanian, produk-produk koperasi dan UMKM dari tempat produksi menuju ke pasar. Tetapi juga
koperasi-koperasi itu kita melakukan pendekatan lewat rumah ibadat atau masjid atau gereja. Jadi pendekatan ekonomi umat juga menjadi sesuatu yang kita lakukan dengan harapan ya tokoh-tokoh agama di jemaat-jemaat mereka juga merangsang jemaat untuk mandiri, masyarakat untuk mandiri lewat produksi, lewat koperasi, lewat UMKM yang basisnya adalah jemaat atau jemaah itu di setiap rumah ibadat. Akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi rumah tangga dan ekonomi daerah karena ada perputaran uang di level masyarakat. Jadi mereka sangat termotivasi dengan program bantuan modal dan juga kelompok-kelompok UMKM dan koperasi yang kita perhatikan. Fokus program kita yang terakhir itu adalah pada program bantuan sosial untuk ketahanan pangan dan program ketahanan pangan di Kabupaten Kerom. Nah, program sembako masuk kampung ini kita berikan yang terdiri dari beras, telur, susu, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya. Ya, selain bantuan ini kita juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap mengandalkan bahan pangan lokal ya seperti sagu, pisang, ubi-ubian dan lain-lain. Sembako yang turun ke kampung-kampung, khususnya kampung-kampung asli yang sudah kita lakukan itu dapat meningkatkan keadaan gizi masyarakat. Ibu-ibu hamil dapat melahirkan bayi-bayi yang sehat dan persoalan stunting atau gizi buruk bisa kita atasi. Semua program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Kerom di pemerintahan Bapak Bupati Kerom itu sudah bagus, sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Kami dari DPR Kabupaten kan kami sangat mendukung semua program yang dijalankan Pak Bupati Kerom selama ini. Nah, kami tetap kawal dan sesuai dengan pengamatan sampai di masyarakat kecil di kampung-kampung juga sudah nyatakan bahwa Bupati ini luar biasa bijaksana. Walaupun anggarannya sedikit terbatas tapi bisa menyentuh semua daerah sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil di Kabupaten Kerom seluruhnya dari alang-alang raya sampai dengan Bias ataupun di Stowai Hitam sudah menyentuh dan sudah injak semua. Kami sangat antusias dan kami tetap kawal selama beberapa waktu ke depan. Melihat visi misi Pak Bupati Kerom, Kerom bangkit yang bermartabat, ya, inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Ya. Kemudian strategi beliau pada saat beliau menjabat sebagai bupati adalah percepatan pemerataan pembangunan. Pendekatan strategi yang kita lakukan adalah pendekatan langsung ke masyarakat atau partisipatif. Dalam mendekatkan atau menghadirkan pemerintah di masyarakat, ya, Pak Bupati sering melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung yang ada di wilayah perbatasan. Nah, itu yang menjadi prioritas utama. Kunjungan kerja beliau mengharapkan bahwa ya, selain bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi persyarat utama, kita akan berusaha dengan keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan. Langkah-langkah yang menjadi tren daripada Pak Bupati yaitu yang pertama adalah peningkatan dalam bidang kesehatan terlebih dahulu, ya, kemudian peningkatan pada bidang pendidikan, kemudian dalam peningkatan ekonomi, ya, melalui bantuan UMKM dan juga peningkatan dari infrastruktur. Ya. Kita harapkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau Pak Bupati Kabupaten Kerom, ya, masyarakat ini nantinya menjadi masyarakat yang mandiri. Ya. Sehingga nanti ke depannya setiap masyarakat yang ada di kampung ini dapat memenuhi kebutuhan ekonominya melalui potensi unggulan yang ada di kampungnya dan juga melaksanakan perubahan, ya, dan bisa bersama-sama dengan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kerom. Harapan saya terhadap
fokus dan isu-isu pembangunan yang sudah saya sampaikan, yaitu program strategis yang sudah kita lakukan lewat percepatan dan pemerataan pembangunan sesuai potensi unggulan daerah, baik di bidang pertanian, bidang transportasi, bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, juga pembangunan ekonomi lewat gerakan kebangkitan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan tadi itu dapat ditingkatkan dan dapat berlanjut, ya. Karena tanpa keberlanjutan program ini, maka kita akan sulit untuk menuju kepada visi besar Kerom Bangkit yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari Kerom. Saya menyampaikan selamat kepada kita semua. Kuembo Kinkei, Girgura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun Tamne Yisan Kefase. Bersatu, bersepakat untuk membangun Kabupaten Kerom. Gerakan Sinergi Kabupaten Kerom ini hanyalah langkah awal untuk perubahan yang lebih masif di masa depan. Kuembo Kenkei, Girgura Kensuri. Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Tamne Yisan Kefase. Bersatu, bersepakat untuk membangun menuju Kerom yang lebih baik.